أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat jannah? Mudah-mudahan kita senantiasa diberi berkah dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat jannah rahimakumullah. Kali ini saya ingin menceritakan kisah nyata seorang pemuda penemu batu zamrud di daerah Mekah. Ini tepatnya di zaman tabi'in. Kisah ini berhubungan dengan kesolehan seseorang yang patuh kepada Allah. Dari sekian ribu kisah, di mana kisah ini merupakan salah satu kisah yang bisa membuat semakin menambah keimanan kita. Kisah ini bermula saat seorang pemuda Mekah di zaman tabi'in yang rajin beribadah keluar dari masjid setelah sholat zuhur di Masjidil Haram. Kemudian, dia menemukan sebuah kantung yang berwarna biru dari bahan bludru. Dan dia buka kantung tersebut, ternyata di dalamnya dia temukan permata zamrud berwarna hijau yang merupakan permata yang sangat mahal di dunia ini. Di dalam Islam, apabila kita menemukan benda yang jatuh, di mana hukum syar'inya kita dianjurkan tidak boleh menyentuh barang tersebut. Jadi, apabila kita menemukan HP, uang, dompet, apapun itu sebaiknya tidak usah diganggu dan dibiarkan di tempatnya. Karena bisa saja pada saat kita ambil, mungkin orang yang kehilangan akan datang 5 menit kemudian. Tapi apabila kita memang ingin berniat mengambilnya, maka syaratnya orang yang menemukan harus mengiklankan barang temuan tersebut selama setahun. Kalau sudah setahun diiklankan dan tidak ada memilikinya, maka barang tersebut bisa jadi haknya orang yang menemukan. Itulah hukum sesuai syar'i di dalam Islam. Anak muda ini melihat di depan Masjidil Haram ada kantung terjatuh. Diambilnya dan dia naik ke atas sebuah batu. Dan dia iklankan kepada semua orang. Dia mengatakan, "Wahai penduduk Mekah, dengarlah, saya menemukan sebuah kantung ini dan siapa yang merasa memilikinya silakan datang kepada saya." Lalu dia angkat barang tersebut setinggi-tingginya. Rupanya tidak ada yang mengaku. Dia pun berteriak untuk yang kedua kalinya. Teriak yang ketiga kalinya, teriak yang ke-10 kalinya, masih terus belum ada juga yang mengaku. Akhirnya dia bilang kepada penduduk Mekah, yang di situ juga banyak para pedagang, "Wahai penduduk Mekah, kalau seandainya ada orang yang merasa memiliki ini, kalian sudah tahu rumah saya, maka tunjukkan rumah saya." Dengan hikmah Allah, baru saja anak muda tersebut berbicara di atas batu, ada satu orang tua yang sudah berjenggot putih lewat di situ dan naik ke atas batu yang barusan ditinggalkan oleh pemuda tadi. Kemudian orang tua itu berteriak, "Wahai penduduk Mekah, apakah ada di antara kalian yang melihat kantung saya yang jatuh?" Sekali dia bicara, orang masih belum terlalu terdengar karena pada saat itu tidak ada pengeras suara seperti kita saat ini. 2 kali hingga 3 kali dia berteriak, hingga ada satu pedagang yang mendatanginya dan mengatakan, "Wahai kakek tua, tadi sebelum Anda naik ke atas batu itu, ada seorang pemuda yang menemukan sebuah kantung. Mungkin itu yang Anda cari. Rumahnya di sana." Pedagang tersebut sambil menunjukkan ke arah rumah pemuda itu. Dengan bersegera, sang kakek ini pun pergi ke sana. Dan kakek ini waktu mengiklankan siapa yang menemukan kantong saya akan kasih 500 dirham. Jumlah yang sangat besar. Maka pada saat itu, kakek itu mendatangi rumah pemuda tadi. Setelah memberikan salam kepada pemuda itu, dia mulai bertanya, "Apakah engkau benar menemukan sebuah kantung berwarna biru berbahan bludru?" "Ya," jawab pemuda tersebut. Kemudian pemuda tersebut mulai menanyakan apa ciri-ciri kantung yang kakek maksud tersebut. Kakek itu pun menjelaskan dengan seksama, disebutkanlah semua kantung itu beserta ciri-cirinya, ini dan ini. Karena pertanyaan tersebut merupakan contoh sifat orang mukmin yang tidak boleh langsung percaya dan memberikan barang temuan kepada orang lain tanpa menyebutkan beberapa ciri-cirinya dengan jelas. Hal tersebut supaya tidak ada kesalahpahaman. Dan setelah ciri-ciri yang diungkapkan kakek tersebut semuanya benar, maka diberikanlah kantung tersebut kepada kakek itu. Lantas si kakek itu mengeluarkan uang yang dijanjikan seperti dalam iklannya tadi, karena dia sudah janji mau kasih.
Anak muda itu pun menolak sambil berkata, "Tidak, saya tidak mau. Saya tidak pernah mengembalikan sesuatu dengan niat dibayar." Lalu kakek itu pun bersikeras kembali berkata, "Tapi saya sudah berniat kepada siapa yang menemukannya, akan saya kasih 500 dirham." Anak muda itu pun tetap tidak mau, sampai akhirnya kakek tua tersebut putus asa, karena tidak mau diterima pemberiannya kepada pemuda tadi. Akhirnya pun dia pulang. Ringkas cerita, pemuda tersebut merasa kekurangan dari sisi pendapatannya, maka tersirat dari dalam hatinya bahwa dia mau keluar dari Mekah untuk mencari pekerjaan, mencari modal dan rezeki, dan nanti setelah cukup akan kembali lagi ke Mekah. Dia pun pergi menuju Jeddah karena di zaman dahulu ada pelabuhan di sana. Kemudian dia naik kapal laut dan niat pergi ke suatu negeri di Afrika untuk mencari kerja. Di tengah lautan, subhanallah, kapalnya dihantam oleh ombak laut dan hancurlah kapal itu. Sewaktu kapalnya hancur, anak muda itu berhasil selamat. Dengan hikmah Allah, dia berhasil berpegangan pada sisa potongan kayu kapal tersebut. Namun, sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat channel semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari Nasrullah Family TV. Akan tetapi dia pingsan dan tersadarkan diri setelah di tepi pantai sebuah pulau. Waktu di tepi pantai, saat itu waktu menunjukkan malam menjelang subuh. Dia kaget, terbangun dia coba lihat pesisir pantai, dan dilihatnya ada satu bangunan seperti masjid, tapi sudah tua, yang dipenuhi dengan sarang laba-laba dan tak terurus. Dia lihat waktu subuh sudah tiba, dalam kondisi bajunya basah, yang baru tersadar dari pingsannya. Dia bersihkan masjid tua tersebut semampunya, lalu dia azan. Sewaktu dia azan, ternyata masyarakat sekitar itu mendengar suara azan tersebut, dan mereka pada berdatangan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan anak muda tersebut. Pemuda itu mengerjakan sholat sunnah qobliyah subuh sebelum iqomah, lalu disuruhlah anak muda tersebut oleh orang-orang yang datang untuk menjadi imam. Pemuda tersebut mengimami sholat subuh, dan setelah salam, orang-orang yang di belakangnya bertanya, "Anda ini siapa dan dari mana?" Pemuda itu berceritalah, "Saya dari Mekah, saya naik kapal laut, kemudian kapal kami tenggelam, dan saya pun terdampar di tempat sini di pinggir pantai. Saya lihat ada masjid sudah tidak terurus, makanya saya bersihkan. Dan karena sudah waktu subuh, makanya saya azan." Kata mereka, "Kebetulan kami butuh seorang imam. Bisakah engkau menjadi imam di masjid ini, sekalian mengurus masjid ini? Nanti kami gaji dan kasih imbalan." "Baiklah," jawab pemuda itu. Setelah 3 bulan tinggal di pulau tersebut, rupanya karena dia anak muda yang soleh, hafal Quran, dan dia juga punya ilmu syar'i atau ilmu agama yang bisa diajarkan kepada orang lain, maka masyarakat setempat suka dengan dia. Lalu diminta oleh masyarakat untuk menikahkan dia dengan salah satu anak gadis di pulau itu. "Apakah kau bersedia menikah dengan anak gadis di pulau ini?" "Baiklah," kata pemuda tersebut. Dia mau menikah karena dia masih bujang dan belum menikah. Kemudian pada saat itu didatangkanlah wanita. Seorang anak gadis bercadar, tapi di bagian leher wanita itu tergantung sebuah kalung, dan pada kalung tersebut tergantunglah sebuah permata batu zamrud warna hijau. Maka anak muda ini pada saat perempuan itu datang di depannya dan dibuka cadarnya, akan tetapi mata pemuda ini tertuju pada batu itu. Orang-orang di sekitar itu berkata, "Hai anak muda, kamu zolim kepada perempuan ini. Kami datangkan untuk kau lihat wajahnya, karena sunnah Rasul, kalau kau datang melamar harus melihat wajahnya dan telapak tangan yang perempuannya. Tapi kenapa kau lihat perhiasannya?" Lalu kata pemuda ini, "Saya punya kisah dengan perhiasan batu itu. Saya yakin batu ini yang saya temukan 6 bulan lalu di Mekah. Dan kisahnya saya temukan, saya iklankan. Terus datang seorang kakek tua yang mengaku miliknya. Begitu dia bilang kakek tua, orang-orang di sekitar itu langsung bertakbir mengatakan, 'Allahu Akbar, Allahu Akbar.'" Kata pemuda itu, "Kenapa kalian bertakbir?" Kata mereka, "Apa kau tahu siapa kakek tua yang kau temukan itu? Dan kisah batu permata yang kau sampaikan itu adalah betul batu permata yang dikenakan gadis ini." Kata anak muda itu, "Tidak, saya tidak tahu." Kata mereka, "Kakek tua itu adalah ayahnya dari anak perempuan ini. Semenjak dia pulang ke pulau ini 6 bulan lalu, dia selalu bercerita tentang kamu.
dan dia meninggal beberapa hari setelah dia pulang. Dan itulah sebabnya kenapa masjid ini tidak terurus, karena dia dulu imam di masjid ini. Tidak ada yang bisa gantikan dia, dan dia sebelum meninggal berdoa dan kami mendengar dia berkata, "Ya Allah, jadikanlah anak muda di Mekah itu jodoh anak saya." Kata anak muda ini, "Subhanallah, saya menikah dengan istri saya ini. Maka permata itu yang tadinya saya kembalikan kepada Allah dan tidak mau terima balasan, sekarang menjadi milik saya bersama istri saya." Itulah kisah nyata yang benar adanya. Apabila kita niat karena Allah, maka Allah akan ganti dengan yang sebaik-baiknya balasan. Allahu a'lam bishawab.